Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini melanjutkan perjalanan Han Li ke Istana Malam Utara untuk bertemu salah satu tetuanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah terbang selama 1 jam, mata Han Li berbinar saat melihat hujan es dan salju tiba-tiba menghilang di sekelilingnya. Dia melihat sebuah kota yang dibangun dari es tidak jauh di depannya. Bangunan berkilau dengan cahaya dari kejauhan, memantulkan sinar matahari sebagai pelangi. Dia juga melihat beberapa awan putih berkilauan di kota. Jejak keheranan muncul di wajah Han Li. Namun, tatapannya dengan cepat jatuh ke gunung besar di belakang kota. Gunung itu sangat besar menurut standar manusia, mencapai ketinggian setidaknya 30.000 meter. Tapi itu tidak banyak jika dibandingkan dengan gunung kuno. Tapi yang benar-benar mengejutkan Han Li adalah gunung itu berbentuk seperti pilar raksasa. Itu bahkan tertutup lapisan es yang sangat dalam. Jika bukan karena jejak hijau yang muncul dari gunung, dia akan percaya itu seluruhnya terbuat dari es. Dia tidak dapat melihat ke dalam gunung bahkan dengan mata roh penglihatan terangnya, tetapi dia dapat melihat sekelompok bangunan berkilauan di atasnya, yang dia yakini sebagai Istana Malam Utara. Namun, Han Li tidak segera pergi ke kota. Area di sepanjang jalan tampaknya hanya terdiri dari gletser biasa, tetapi ada batasan tak terlihat yang ditempatkan di antara mereka. Sebagai master formasi mantra yang ulung, Han Li merasa bahwa mereka menakutkan untuk dilihat. Seandainya dia dengan tidak hati-hati menyerang mereka, dia takut dia akan mengaktifkan sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Selanjutnya, begitu dia lolos dari badai salju, beberapa garis cahaya melesat keluar dari kota untuk menemuinya. Han Li mengangkat alisnya ketika dia melihat ini, tetapi sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia melihat medali di tangannya. Tidak hanya medali yang memandu jalan, tetapi juga akan memungkinkan Istana Malam Utara untuk mengetahui keberadaan para pembudidaya yang ingin memasuki sekte tersebut. Saat dia memikirkan ini, garis-garis cahaya langsung tiba di hadapannya, seorang pria paruh-baya dengan ekspresi lembut dan 2 wanita, semuanya mengenakan jubah putih. Pria itu memiliki kultivasi formasi inti dan kedua wanita itu adalah pembudidaya yayasan pendirian. Ketika pria itu melihat lebih dekat pada Han Li, jejak alarm muncul di wajahnya dan dia buru-buru membungkuk. Junior ini adalah pelayan istana luar Shi Yun. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat dan bisnis Anda datang ke sini? Ketika para pembudidaya ini melihat Han Li muncul dari badai salju, mereka tahu dia bukan pembudidaya biasa, tetapi mereka tidak mengharapkan seorang pembudidaya Nascent Soul, apalagi yang kelas menengah yang tidak dikenal. Ini menyebabkan mereka menjadi gugup. Han Li dengan tenang menjawab, "Kamu tidak perlu tahu namaku. Saya hanya datang ke sini untuk mengunjungi seorang teman, salah satu tetua sekte Anda." Ketika Shi Yun mendengar jawaban Han Li, wajahnya menjadi rileks dan dia bertanya dengan nada ramah, "Bisakah Anda memberitahu kami senior mana yang dibicarakan? Saya akan segera membuat laporan." Han Li perlahan berkata, "Aku pernah bertemu Pri Bai Yaoyi beberapa tahun yang lalu. Apakah dia hadir? Bibi bela diri Bai? Dia di dalam sekte, tapi saya yakin dia saat ini dalam pengasingan. Saya akan segera mengirim jimat transmisi suara padanya. Mohon tunggu sebentar." Wajah Shi Yun menjadi tampak lega dengan jawaban Han Li, dan dia segera mengirim jimat. Untuk saat ini, Han Li tetap diam, tetapi matanya mengembara dan mengamati pemandangan. Sebagai tanggapan, Shi Yun berkedip dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian garis merah terbang keluar dari badai salju 400 meter di belakang mereka. Sebuah teriakan terdengar dari garis dan dengan cepat berbalik ke arah mereka. Sebelum garis itu tiba di depan mereka, garis itu tertawa terbahak-bahak. "Apakah rekan Daois ini datang mengunjungi istana kita? Siapa namanya?" Ketika cahaya memudar, seorang pemuda pucat dengan rambut abu-abu terungkap. Matanya tersirat kedalaman yang dalam. Han Li menyipitkan matanya dan memeriksa orang di depannya. Dengan sapuan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir seperti dirinya. Sebelum Han Li bisa menjawab, Shi Yun dengan senang hati maju selangkah dan dengan hormat memberi hormat kepada kultivator, murid ini dengan hormat memberi hormat kepada Marshal Paman Bei. "Apakah perjalanan Anda damai?" Dinding es setinggi 100 meter yang mengelilingi kota itu tidak terlalu tinggi, tetapi materialnya yang tembus cahaya dan berkilauan sangat memesona. Tapi yang sangat menarik perhatian adalah dinding itu tampak sangat mulus seolah-olah diukir dari pisau. Tidak ada sedikit pun petunjuk bahwa batu bata pernah digunakan. Di gerbang kota, ada selusin pembudidaya berpakaian putih yang berjaga. Kultivasi tertinggi di antara mereka adalah di kultivasi yayasan pendirian, tetapi yang lebih menonjol, beberapa kera putih berjongkok di antara mereka. Mereka memiliki rambut panjang seputih salju dan sepasang mata hijau yang mengancam. Kera adalah binatang roh yang telah lama menyesuaikan diri dengan salju. Meskipun budidaya mereka tidak terlalu tinggi, mereka sangat cerdas dan mudah dijinakkan, menyebabkan banyak pembudidaya utara membesarkan mereka. Namun,
Kera di dinding sangat besar, beberapa kali lebih besar dari yang diharapkan dari kera salju, dan ki iblis mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah binatang iblis peringkat 4 dan 5, setara dengan kekuatan pembudidaya yayasan pendirian. Ini menarik banyak perhatian Han Li. Sebagai sekte teratas di utara, istana malam-malam seharusnya memiliki teknik orisinal untuk memelihara kera ini. Ketika para pembudidaya di dinding melihat pemuda pucat dengan rambut beruban, mereka berulang kali memanggilnya sebagai leluhur bela diri Ren. Penatua Ren mendengus mengakui dan dengan berani berjalan melewati gerbang. Ketika mereka melihat Han Li mengikuti di belakang leluhur bela diri mereka, mereka tidak berani menanyai mereka. Tapi saat Han Li melewati gerbang, kera salju tiba-tiba bertingkah aneh. Binatang roh merengek dan mundur dari Han Li dengan panik. Dalam ketakutan mereka, para pembudidaya istana malam utara memarahi binatang buas, tetapi kera melanjutkan, berbaring di dada mereka dan menutupi bagian belakang kepala mereka dengan tangan mereka, menunjukkan penyerahan kepada Han Li. Ketika Penatua Ren melihat ini, dia berteriak dan menatap Han Li dengan ekspresi aneh. Apakah kamu memiliki binatang roh tipe kera tingkat tinggi? Meskipun kera ini tidak terlalu kuat, indera mereka sangat tajam. Ketika Han Li mendengar ini, dia tahu kera salju merasakan Weeping Soul Beast dan mereka bertindak karena ketakutan. Dia dengan acuh tak acuh menjawab, saya punya satu, tapi itu tidak terlalu kuat. Saya jarang menggunakannya. Penatua Ren tersenyum dan menjatuhkan masalah itu saat mereka memasuki kota es. Jalan utama kota dimulai dari gerbang kota dan sangat lebar. Lapisan es halus melapisi permukaannya. Di kejauhan, orang bisa melihat beberapa orang di jalan, semua pembudidaya kelas rendah mengenakan pakaian kuning dan putih. Bangunan berjajar di sisi jalan dengan cara yang teratur. Daripada kota, lebih tepat menyebutnya benteng. Sebelum Han Li dapat memeriksa kota lebih jauh, Penatua Ren terbang ke arah gunung besar di ketinggian rendah. Wajah Han Li menunjukkan sedikit keterkejutan dan dia diam-diam mengejarnya. Beberapa saat kemudian, keduanya mendarat di platform di tengah gunung. Penatua Ren berseri-seri pada Han Li dan menjelaskan, mulai sekarang, saudara Han harus mengikutiku dengan berjalan kaki saat bagian atas gunung memasuki ruang lingkup istana bagian dalam. Saya seorang penatua di sana, tetapi bahkan saya harus mematuhi aturan. Han Li mengangguk, dan keduanya perlahan menaiki tangga tembus pandang yang diukir dari es. Tidak banyak murid yang diizinkan memasuki istana bagian dalam, tetapi beberapa orang yang mereka temui di sepanjang jalan dengan hormat memberi hormat kepada pemuda pucat itu. Selain itu, sesepuh memperlakukan murid-murid ini secara berbeda dan tersenyum pada mereka tidak peduli tingkat kultivasi mereka. Han Li merasakan bahwa para pembudidaya istana bagian dalam ini semuanya memiliki bakat luar biasa, dan di sepanjang jalan, dia menemukan 4 batasan menakutkan yang membuatnya merinding. Tampaknya sekte tersebut memiliki Grand Master formasi mantra yang cerdik. Hal ini semakin menggelitik minat Han Li pada sekte tersebut. Dia harus melihat apakah dia bisa berbicara tentang wawasan formasi dengan ahli tersebut atau tidak. Saat pikiran itu muncul di kepalanya, dia mengikuti pemuda pucat itu ke jalan yang lebih tidak jelas. Ketika mereka mencapai ujung, mereka berdiri di depan dinding es raksasa yang tingginya 1 kilometer. Ketika Han Li melihatnya, dia mengangkat alisnya dan melihatnya dengan sedikit kagum. Pemuda pucat itu mengangkat tangannya dan dia melepaskan ubin giok yang bersinar dengan lampu hijau. Kabut perak muncul dan melilitnya sebelum memasuki dinding es. Sesaat kemudian, dinding diam-diam bergetar dan celah terbelah di tengah, menciptakan lorong selebar 6 meter. Penatua Ren menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bangunan di puncak gunung hanya untuk pertunjukan. Sebenarnya, mereka digunakan sebagai tempat tinggal bagi para pembudidaya kelas rendah sekte dalam. Murid kelas yang lebih tinggi tinggal di perbatasan naga Arktik tersembunyi, lokasi sebenarnya dari istana kita. Jika Anda bukan teman baik Junior Marshal Sister Bai, saya tidak akan berani membawa Anda ke sini. Han Li tersenyum sebagai tanggapan, tetapi dia acuh tak acuh tentang masalah ini. Apa yang disebut perbatasan naga Arktik tersembunyi ini terkenal di utara. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai rahasia. Kalau tidak, mengapa Penatua Ren ini membawanya ke sini, atau agar Bai Yaoi memberitahu dia tentang tempat ini? Yang lebih menonjol adalah bagaimana orang ini berusaha keras untuk berteman dengannya, meskipun baru pertama kali mereka bertemu. Ini membingungkan Han Li dan menyebabkan dia melihat Penatua Ren dengan lebih hati-hati. Tetapi ketika Han Li ditawari masuk, dia tidak menolak dan berjalan di dalam bahu-membahu dengan Penatua Ren. Lorong itu hanya sepanjang 3 meter. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutan dari wajahnya setelah apa yang dia lihat di ujung sana. Ada lembah hijau yang dipenuhi dengan kehidupan musim semi. Itu dipenuhi dengan sinar matahari yang cerah dan tanaman yang jarang terlihat. Lembah itu membentang beberapa kilometer dan tertutup oleh dinding gunung yang hijau. Namun, ada beberapa bangunan batu giok yang dibangun di dinding dengan tampilan yang indah dan pengerjaan yang sempurna. Di tengah lembah, ada 3 aula besar yang diukir dari batu giok putih yang sepertinya menempati sepertiga dari luas lembah.
Han Li melirik mereka dengan sedikit perubahan ekspresi tetapi keheranan memenuhi hatinya. Aula surgawi? Dalam alarmnya, sebuah pikiran bergema di benak Han Li. 3 aula istana batu giok memiliki gaya yang sama persis dengan aula Heaven Void Star Sea yang tersebar. Ada yang diukir dari satu bagian batu giok halus dan bersinar dengan cahaya cantik yang redup. Namun, bangunan ini hanya sepertiga dari ukuran Heaven Void Hall ketika dia melihatnya mengambang di udara. Han Li dengan paksa menahan keterkejutannya dan melihat lagi. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa kesannya benar dan tidak diragukan lagi ada hubungan antara 3 bangunan dan Heaven Void Hall. Namun, gerbang ke aula dibiarkan kosong karena tidak ada tanda-tanda di atasnya. Dengan alis terangkat, Han Li bertanya, ini adalah istana bagian dalam sekte? Itu menggantikan ki spiritual yang kaya seperti yang diharapkan, tetapi 3 aula besar tampak cukup tua. Apa sejarah di balik mereka? Penatua Ren melirik ke 3 bangunan dan menjawab, Anda sedang berbicara tentang Spirit Point Halls? Ketiga bangunan ini ada di sini sebelum sekte didirikan. Dikatakan bahwa leluhur sekte dan beberapa teman baiknya menggunakan kemampuan mereka yang luas untuk menempatkan mereka di sini. Mereka bahkan lebih menakjubkan untuk dilihat dari dalam. Aula kekosongan roh? Han Li mengulangi namanya dengan tatapan aneh di matanya. Penatua Ren tersenyum misterius dan berkata, apakah itu menarik bagimu, Saudara Han? Terlepas dari urusan penting, aula akan tetap disegel. Hanya di bawah persetujuan setengah dari para tetua sekte, Spirit Point Halls dibuka. Adapun alasannya, itu bukan sesuatu yang bisa saya katakan. Han Li tersenyum kembali dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kecurigaan untuk mengorek rahasia sekte lain bisa memiliki konsekuensi besar. Selain itu, bahkan jika 3 aula memiliki hubungan dengan Heaven Void Hall, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Harta paling penting dari Heaven Void Hall sudah dimilikinya. Rekan Taois Han, tolong ikuti saya. Pavilion fokus murni ada di sana. Karena tampaknya Suster Bela Diri Junior Bai memandang Anda penting, saya akan membawa Anda ke tempat dia menerima tamu dekatnya. Di sana agak tenang. Apakah begitu? Saya merasa terhormat. Han Li tersenyum. Penatua Ren tersenyum kembali dan terbang ke udara, membawa Han Li ke salah satu dinding gunung sebelum mendarat di depan sebuah pavilion. Bangunan itu setinggi 3 lantai dengan setiap lantai tingginya lebih dari 30 meter. Tubuhnya dibangun dari kayu zamrud dan sebagian besar tertanam di gunung. Ada papan nama kuning yang tergantung di pintu masuknya dengan kata-kata, Pavilion Fokus Murni, yang diukir dengan huruf perak. Saat Han Li di depannya, seorang wanita berjubah putih berjalan keluar dari gedung. Ketika dia melihat keduanya, dia sejenak berhenti karena terkejut dan dengan hormat berkata, saya memberi hormat, Marshal Senior Ren. Dan ini pasti Senior Han? Benar, Han Li dengan tenang menjawab, apakah Pri Bai ada di dalam? Wanita cantik itu berdiri sedikit ke samping dan menghadap Han Li, berkata, Tuan baru saja keluar dari pengasingannya dan sedang menstabilkan kekuatan sihirnya di pavilion. Dia telah mengirim saya untuk menyambut Anda, Senior Han. Saya harap Anda tidak tersinggung. Mengungkapkan sedikit kejutan, wanita itu tersenyum kecut dan berkata, Marshal Senior Ren, Anda telah menempatkan saya dalam posisi yang sulit. Anda harus tahu bahwa guru telah mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ingin melihat Anda. Ketika Suster Bela Diri Junior Gong mengizinkanmu untuk menemuinya, dia dihukum berat setelah kejadian itu. Penatua Ren tersipu, tetapi segera, dia mengalihkan pandangannya, tapi kali ini berbeda. Saya menemani Saudara Han. Apakah dia akan menolak untuk melihat saya bersama dengan Saudara Han? Ketika Han Li mendengar ini, dia menyeringai dan tidak banyak bicara. Ini, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Yaner, biarkan Ren Senior bela dirimu masuk. Aku akan menemuinya. Suara Bai Yaoi terdengar dari pavilion. Seperti yang Anda perintahkan. Ekspresi wanita itu santai dan dia mundur lebih jauh ke samping. Marshal Senior Ren, silakan masuk. Wajah Penatua Ren bersinar ketika dia mendengar suara Bai Yaoi dan sedikit kebahagiaan terpancar di wajahnya. Bibirnya segera bergerak, mengirimkan transmisi suara ke Bai Yaoi di dalam. Kakak bela diri Senior Ren BI, bagaimana kalau kamu berbicara setelah kamu masuk? Mengapa Anda berbicara saat rekan Taois Han masih di luar? Apakah Anda ingin kami terlihat kasar? Han Li membelai dagunya dan tersenyum dalam diam. Dengan rasa malu di wajahnya, dia berkata, betapa cerobohnya aku. Saudara Han, mari kita bicara di dalam. Apa? Saya selalu melihat Saudara Ren sebagai orang yang ramah. Saudara Han menjawab dengan senyum berseri-seri. Dia sekarang menyadari bahwa alasan mengapa pria itu berusaha keras untuk berteman dengan Han Li adalah karena dia menaruh kasih sayang pada Bai Yaoi. Ini sangat mengurangi kewaspadaan Han Li terhadapnya. Dengan wanita yang memandu jalan, keduanya memasuki pavilion fokus murni. Lantai pertama tidak bisa dianggap sangat besar karena lebarnya hanya 60 meter. Ada satu set meja dan kursi bambu sederhana tetapi ada pot bunga kuning mekar yang mengelilingi sudutnya. Mereka semua sangat harum. Bai Yaoi tidak segera turun untuk menemui mereka,
tetapi ketika keduanya duduk, suaranya terdengar dari atas, "Kakak Han, tolong tunggu sebentar. Teknik kultivasi saya agak aneh. Setelah saya selesai mengedarkannya, saya akan segera turun untuk menemui Anda. Saudara Han mungkin juga mencicipi buah roh salju sekte kami untuk saat ini." Setelah itu dikatakan, murid Bai Yaoi bertepuk tangan dan dua wanita muda berjubah putih masuk, masing-masing memegang piring kayu merah terang dengan cabang yang diisi dengan buah beri transparan seukuran ibu jari. Begitu mereka meletakkan piring di atas meja, kedua wanita itu dengan hormat mundur. "Buah roh es eksklusif untuk sekte kami. Bahkan para tetua istana batin kita memperoleh beberapa setiap tahun. Tidak hanya buahnya yang lezat, tetapi juga mengandung kekuatan spiritual es murni. Jika seorang pembudidaya yang dikaitkan dengan es secara teratur mengkonsumsinya, itu akan sangat membantu kultivasi mereka." Ketika Ren Bi melihat buah-buahan, dia memperkenalkannya kepada Han Li dan dengan santai melemparkan salah satunya ke mulutnya. Ketika Han Li melihat ini, dia mengikuti dan melemparkan satu ke mulutnya. Begitu dia menggigitnya, dia merasakan ki glasial murni bergolak di mulutnya. Meskipun dia tidak mengolah teknik yang dikaitkan dengan es, dia menyimpan api glasial puncak di dalam tubuhnya, seperti api puncak ungu dan api sejati yin besar. Karena itu, dia bisa menelannya tanpa masalah. Dengan tatapan tertarik, dia mengambil satu lagi dan melemparkannya ke mulutnya. Ketika Ren Bi melihat ini, keterkejutan muncul sejenak di wajahnya. Buah roh es cukup terkenal, bahkan memberikan manfaat bagi para pembudidaya jiwa yang baru lahir dalam konsumsi mereka. Namun, pembudidaya yang tidak berlatih seni kultivasi yang dikaitkan dengan es atau api akan menderita radang dingin internal jika mereka sembarangan mengonsumsinya. Han Li, yang memancarkan kekuatan spiritual murni yang dikaitkan dengan kayu, mampu menelan satu dan menunjukkan sedikit kejutan. Mengambil dua buah seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang pembudidaya api seperti dirinya tidak berani melakukannya. Saat Ren Bi dalam hati terkejut, langkah kaki terdengar dari atas untuk mengungkapkan seorang wanita cantik berjubah putih berjalan menuruni tangga. Han Li menyipitkan matanya dan dia segera berdiri dengan senyum lebar, "Peri Bai, sudah lebih dari 10 tahun. Aku percaya kamu baik-baik saja." Wajah Ren Bi dengan gembira bersinar, "Saudari bela diri Junior Bai, Anda akhirnya setuju untuk bertemu dengan saya. Pada hari kami berpisah, saya tahu bahwa saudara Han tidak akan membuat janji tanpa alasan. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menunggu kedatangan Anda di sekte. Kedatanganmu telah diharapkan." Bai Yaoi tersenyum pada Han Li, tapi kemudian dia menoleh ke Ren Bi dan wajahnya menjadi dingin. "Adapun kamu, Senior Martial Brother Ren, aku tidak akan setuju untuk bertemu denganmu jika itu terjadi. Bukan untuk saudara Han." Ren Bi bergegas untuk berbicara, "Saya sudah menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Aku pasti tidak akan membuatmu kecewa." Bai Yaoi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, bicarakan nanti. Rekan Taois Han telah menempuh perjalanan jauh. Tinggalkan masalah itu untuk nanti." Ekspresi Ren Bi menjadi kosong sesaat seolah-olah ada sesuatu yang langsung terlintas di pikirannya. Dia kemudian tersenyum, "Tidak apa-apa, saya akan menemukan kesempatan untuk membicarakannya lebih detail di masa depan. Sekarang, saya sudah sangat senang Anda setuju untuk bertemu dengan saya." Bai Yaoi mengangguk dengan ekspresi netral dan duduk di kursi utama di meja. Han Li dan Ren Bi duduk kembali. Setelah memeriksanya, Han Li tersenyum dan berkata, "Peri Bai, kultivasimu telah meningkat pesat sejak terakhir kali aku melihatmu." Bai Yaoi berseri-seri sebagai tanggapan, "Kakak Han pasti bercanda. Kemampuanku tidak bisa dibandingkan dengan kemampuanmu." Dia dengan jelas mengingat penampilan kemampuan Han Li di Gua Yin Yang dan Gunung Kunwu, dan karena itu memperlakukannya dengan sangat hormat. Ketika Ren Bi mendengar rasa hormat Bai Yaoi terhadap Han Li, ekspresinya berubah dan dia memeriksa Han Li sekali lagi dengan terkejut. Bai Yaoi melanjutkan, "Saudara Han, ketika Anda menyebutkan berkunjung ke Istana Malam Utara, Anda seharusnya memiliki tujuan tertentu." Wajah Han Li berubah termenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum, "Karena Anda mengajukan pertanyaan, saya akan terus terang. Memang benar, saya datang ke Istana Malam Utara karena saya punya permintaan untuk Anda." Tanpa syarat apapun, Bai Yaoi berkata, "Saya belum pernah melupakan berapa kali Anda telah membantu saya. Tolong jangan ragu untuk berbicara." Sejujurnya, bahkan jika Han Li tidak menyelamatkannya dari es yang menyegelnya di pagoda penekan iblis, dia masih memiliki kemampuan menakutkan yang sebanding dengan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Dia senang berteman dengan karakter seperti itu. Han Li dengan tenang berkata, "Ini bukan sesuatu yang besar. Saya hanya mendengar bahwa Pulau Malam Utara menumbuhkan bunga es mendalam dalam jumlah besar. Saya membutuhkannya sebagai bahan utama untuk pil obat." Bunga es yang mendalam? Itu tidak mudah ditemukan. Meskipun kami tidak memiliki banyak yang matang, ada beberapa yang akan segera siap. Aku akan menyuruh beberapa murid kita pergi mencari es mendalam segudang tahun. Bunga itu hanya tumbuh di es yang dalam yang baru saja mencapai usia itu.
Seharusnya tidak ada masalah? Han Li menyeringai, senang sekali kamu bisa membantuku. Akan sangat merepotkan jika aku harus menanganinya sendiri. Bai Yaoyi tersenyum berseri-seri dan berkata, ini hanya masalah kecil. Namun, itu bukan sesuatu yang akan selesai dalam beberapa hari. Karena saudara Han telah datang ke sekte kami, bagaimana kalau dia tinggal selama beberapa hari? Saya sangat mengagumi kemampuan Anda. Mungkin kita bisa berbicara tentang beberapa ajaran. Saya juga sangat tertarik dengan teknik sekte Anda. Saya telah lama mendengar bahwa istana Anda memiliki beberapa teknik yang dikaitkan dengan es yang paling kuat di jin besar. Meskipun saya tidak secara pribadi mengolah teknik atribut es, mungkin ada manfaat yang bisa didapat. Setelah pertukaran singkat ini, diskusi terjadi di antara mereka. Karena keduanya berada di alam kultivasi yang sama, mereka mulai membicarakan masalah kultivasi mereka. Karena Ren Bi juga seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir, dia juga memiliki beberapa poin asli untuk ditambahkan. Dengan demikian, waktu berlalu di pavilion dalam obrolan yang hidup. Setelah setengah hari berlalu, Han Li mengucapkan selamat tinggal, merasa tidak pantas untuk mengganggunya lebih jauh setelah dia baru saja keluar dari kultivasi terpencil. Ketika Bai Yaoyi melihat ini, dia tidak mendesaknya untuk tinggal. Sebaliknya, dia memerintahkan muridnya yang bermarga Yuan untuk membimbing Han Li ke gedung tamu terhormat untuk sementara waktu. Dia akan diberitahu segera setelah informasi bunga es mendalam diperoleh. Setelah permintaannya diterima, dia memberi hormat kepada keduanya dan mengikuti muridnya keluar dari gedung. Ren Bi tidak segera pergi. Sepertinya dia memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan lebih lanjut dengannya. Dengan wanita cantik yang membimbing Han Li, dia dibawa ke selusin bangunan yang dibangun di dinding gunung, semuanya dibangun dengan indah. Tampaknya ini adalah tempat untuk para tamu terhormat. Mengetahui bahwa Bai Yaoyi memandang Han Li dengan sangat hormat, wanita cantik itu sangat menghormati Han Li dan menjawab semua pertanyaannya sejauh pengetahuannya. Dalam sekejap mata, keduanya tiba di depan salah satu bangunan. Sebelum mereka masuk, seorang wanita muda seperti boneka yang mengenakan pakaian pelayan muncul dari gedung. Wanita itu segera melangkah maju dan membungkuk, saya memberi hormat kepada bibi bela diri Yuan. Murid Yuan dengan tegas berkata, Marshal Nieshihua, ini Senior Han, tamu terhormat dari Marshal Ancestor. Layani dia dengan baik. Jika Anda lalai, akan ada hukuman. Aku akan melakukan yang terbaik. Hati pelayan itu bergetar dan dia menjawab dengan nada hormat. Sementara itu, dia melirik Han Li dan buru-buru memalingkan wajahnya saat mata mereka bertemu. Han Li menjawab sambil tersenyum. Murid Yuan menoleh ke Han Li, Han Senior, jika Anda tidak puas dengan Marshal Nieshihua, kami akan segera menggantinya. Tidak perlu, dia akan melakukannya. Han Li menggelengkan kepalanya dan memasuki gedung dengan tenang. Dua lainnya mengikutinya dengan cermat. Interior bangunan diatur dengan baik dan memuaskan Han Li. Ada beberapa batasan sederhana yang mencegah para pembudidaya mencongkel ke dalam juga. Dengan beberapa kata singkat, dia mengirim murid itu pergi dan tinggal di kediaman. Sejujurnya, dia agak lelah saat dia bepergian sejak dia meninggalkan pegunungan Snowchine. Dia berencana menggunakan waktu ini untuk beristirahat dengan baik dan mengembalikan dirinya ke performa puncak. 2 hari berlalu dengan Han Li bermeditasi di lantai 2. Dia belum muncul. Jika dia berkeliaran sesuai keinginannya, dia pasti akan menarik perhatian banyak pembudidaya kelas tinggi dari sekte tersebut. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator tingkat Naschen Soul asing. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak waspada. Dia juga tidak punya niat untuk menimbulkan masalah. Meskipun dia menginginkan lebih banyak informasi tentang Great Yin True Flame, dia tidak akan mengambil risiko mengambil tindakan sampai setelah dia selesai menyempurnakan Profound Ice Peel. Penghapusan kutukan segel jiwa Nangongwan berada di urutan teratas daftar prioritasnya. Adapun pelayan yang ditugaskan untuk melayaninya, dia tidak berbicara dengannya selain menyuruhnya menunggu di luar. Pada pagi hari ketiga, wajahnya mulai bergerak saat dia duduk bermeditasi. Cahaya azur berkedip dari tubuhnya dan serangkaian ledakan terdengar. Dia membuka matanya dengan ekspresi cemberut. Indra spiritual seseorang telah menembus batasan bangunan tanpa pengekangan apapun dan langsung bergerak untuk menyelidiki tubuhnya. Karena itu, dia dengan paksa menolaknya. Namun, indra spiritual orang ini tidak lebih lemah dari miliknya. Itu seharusnya milik seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Pikiran Han Li dengan cepat bergerak, tetapi sebelum dia bisa memikirkan bagaimana merespons, dia mendengar suara anak yang lembut di telinganya. Kamu rekan Daois Han? Saya adalah Master Naga Arktik. Apa kau tertarik untuk bertemu denganku? Tuan Naga Arktik? Hati Han Li bergetar. Bukankah dia kakek tua Istana Malam Utara? Dia adalah orang yang sangat misterius. Meskipun dia dikenal sangat kuat di utara, agak aneh bagaimana tidak ada yang melihatnya mengambil tindakan. Hampir seolah-olah dia menjadi kakek tua dalam semalam. Han Li merasa agak aneh, tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia tidak perlu takut dengan seorang kultivator jiwa yang baru lahir.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyelesaikan dirinya sendiri dan segera menjawab melalui indera spiritualnya, karena rekan Daois naga Arktik mengundang saya, bagaimana saya bisa menolak kebaikan seperti itu? Saya akan segera menuju untuk memberi penghormatan. Senang dengan tanggapan Han Li, Master Arctic Dragon dengan gembira berkata, hehe, sangat bagus. Binatang roh saya akan segera tiba. Rekan Taois Han hanya perlu mengikutinya. Kediamanku akan dihormati dengan kehadiranmu. Segera setelah itu, cahaya putih menyala dan benang-benang indera spiritual menghilang. Han Li tidak segera bergerak. Dia tetap diam saat cahaya berkedip dari matanya, lalu perlahan menuruni tangga. Pelayan berwajah boneka sedang duduk di kursi di lantai pertama, melihat slip batu giok di tangannya. Ketika dia melihat Han Li turun, dia berdiri dengan panik. Dia hanya mengangguk padanya dan berjalan keluar dari gedung tanpa memperhatikannya lebih jauh. Pelayan itu benar-benar terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Di kultivasinya, dia tidak tahu apa yang terjadi di lantai atas. Ketika Han Li berjalan keluar, dia langsung melihat seekor binatang seperti kucing yang bertengger di atas pohon. Itu melirik Han Li dengan mata bersinar kuning. Tubuhnya bersinar dengan bulu keemasan yang bersinar seolah-olah terbuat dari emas murni. Dia menyipitkan matanya dan memeriksa binatang kecil itu sebelum mengungkapkan sedikit keterkejutan. Rakun angin emas? Makhluk langka ini hanya boleh berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan dikatakan bahwa teknik penyembunyian mereka sangat ajaib, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Kemudian, ekspresinya menjadi kosong dan dia mengalihkan pandangannya ke pohon lain tanpa menemukan apapun. Setelah memastikan identitas Han Li, rakun itu berteriak dan cahaya keemasan memancar dari pohon terdekat untuk mengungkapkan binatang kecil lainnya. Rakun itu sedikit lebih kecil dari yang dilihatnya pertama kali. Hati Han Li bergetar. Bahkan dengan indera spiritualnya yang luas, dia tidak dapat mendeteksinya sedikit pun. Kedua rakun Goldwind saling bertukar pandang dan segera bergegas di belakang mereka. Tanpa pikir panjang, Han Li bersinar terang dan dia mengikuti kedua binatang itu dengan garis biru. Saat dia terus mengikuti mereka, sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Salah satu rakun Goldwind kabur dan menghilang di depan Han Li. Dalam alarmnya, dia buru-buru menyapu indera spiritualnya di dekatnya tetapi tidak berhasil. Dia merasa darahnya menjadi dingin. Tidak mau menyerah, matanya berkedip-kedip biru dan menyapu pandangannya melewati sekelilingnya. Dia akhirnya menemukannya di dekat rakun yang membimbingnya sebagai sosok seperti bayangan. Setelah akhirnya menemukan binatang itu, Han Li dalam hati menghela nafas lega. Jika ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia deteksi berkeliaran di dekatnya, dia akan merasa tidak nyaman. Kedua rakun Goldwind hanya sedikit lebih cepat dari teknik penerbangan biasa, Han Li dapat dengan mudah mengikuti di belakang mereka. Dalam perjalanan, ia bertemu banyak pembudidaya istana batin. Mereka agak terkejut melihat ekspresi asing Han Li, tetapi ketika mereka melihat rakun Goldwind terbang di depannya, mereka sepertinya menyadari sesuatu dan membiarkan masalah itu sendiri. Tentu saja, mereka tidak akan berani memblokir Han Li sejak awal karena kultivasi Nascent Soul-nya. Mengikuti binatang buas, dia terbang meliuk melintasi beberapa bangunan sebelum tiba di gerbang batu di depan gunung. Gerbang batu tingginya sekitar 20 meter dan bersinar dengan cahaya kuning samar. Karakter jimat bersinar dari permukaannya seolah-olah di bawah pengaruh pembatasan besar. Han Li berhenti dan melihatnya dengan mata sipit. Rakun Goldwind kabur dan masuk ke gerbang batu seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Han Li tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, gerbang batu itu melintas dan terbuka dengan gemuruh. Sebuah lorong berkilau muncul di hadapannya. Lorong itu tertutup lapisan es yang tebal seolah-olah itu adalah gua es. Rakun Goldwind berdiri di pintu masuk lorong dan menatap Han Li dengan mata kecerdasan yang cerah. Pada saat itu, rakun lainnya juga muncul dari persembunyiannya. Sebuah tawa terdengar di telinga Han Li, "Rekan Taois Han, silakan masuk. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda secara pribadi." Han Li mengangkat alisnya dan melangkah maju tanpa berkata-kata. Ketika rakun angin emas melihat bahwa Han Li mengikuti mereka, mereka berbalik dan melompat di lorong. Dengan mudah menjaga di belakang mereka, Han Li mengambil beberapa putaran dan merasakan suhu turun tajam saat dia masuk lebih dalam. Tiba-tiba, lorong itu jatuh lurus ke bawah. Jantungnya bergerak dan dia berhenti sebentar sebelum jatuh. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Han Li akhirnya tiba di ujung lorong dan melihat bahwa rakun Goldwind menerkam ke aula besar yang dipenuhi kabut. Aula besar terbuat dari batu tembus pandang dengan garis cahaya gletser bersinar dari permukaannya. Mereka sepertinya dibuat dari myriad year profound ice. Ketika Han Li melangkah di aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan, tetapi setelah api ungu bergolak di sekujur tubuhnya, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Jadi itu benar. Anda memelihara nyala api yang sangat dingin. Suara gembira bergema di seluruh aula. Dalam alarmnya, Han Li mendongak dan langsung berteriak, "Api es surgawi!" Di sudut aula, ada pilar kristal besar, mengelilingi kuali biru besar 20 meter di tengah.
Kuali ini melepaskan benang api biru, melepaskan tekanan dingin dan spiritual yang menakjubkan yang Han Li terlalu kenal, sangat mengejutkannya. Rekan Taois Han mengenali api es surgawi? Benar-benar kejutan. Suara jeritan terbentuk di belakang kuali dan sosok kabur dari belakangnya untuk mengungkapkan sosok setinggi 1 meter. Seorang kurcaci tua pendek dengan kerutan dalam, rambut seputih salju, dan jubah biru menatap Han Li dengan ekspresi aneh. "Mu adalah Tuan Naga Arktik." Ekspresi Han Li kembali normal dan dia memberi hormat pada lelaki tua itu. "Tepat sekali. Aku Naga Arktik. Namun, nama itu adalah gelar yang telah diturunkan oleh semua tetua agung Istana Malam Utara. Hanya sedikit yang tahu nama asliku." Kilatan melintas dari mata lelaki tua itu ketika dia berbicara dengan Han Li dan dia dengan tenang melambaikan tangannya, menyerang salah satu pilar di ruangan itu dengan segel mantra. Dengan sekejap, cahaya putih bersinar terang dari beberapa tempat dari lantai aula, memanggil beberapa tikar meditasi putih. Dengan nada ramah, lelaki tua itu berkata, "Karena saya jarang menerima tamu, saya tidak menyiapkan meja atau kursi. Saya harap Anda tidak tersinggung. Kamu sudah terlalu sopan." Kultivator seperti kita seharusnya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu sejak awal. Han Li tersenyum dan mengambil beberapa langkah ke depan sebelum duduk di salah satu tikar dan melihat lagi ke kuali besar. Pada saat itu, dia menyadari bahwa kuali tampak agak mirip dengan kuali Heavenvoid. Api es surgawi sepenuhnya dibatasi oleh kuali, mencegah kekuatannya bocor, jika tidak, aula itu akan lama membeku. Ini sangat membingungkan Han Li. Master Arctic Dragon duduk di matras di seberang Han Li dan dengan tulus berkata, "Meskipun aku tidak punya apa-apa untuk didiskusikan denganmu secara khusus, indraku memberitahuku bahwa kaulah yang telah kuhabiskan bertahun-tahun untuk mencari." Menahan kebingungannya, Han Li perlahan berkata, "Aku agak bingung dengan apa yang kamu katakan. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda maksud dengan itu?" Naga Arktik tersenyum dan berkata, "Saudara Han tidak perlu gugup. Saya mengundang Anda ke sini karena Anda dapat mengonsumsi 2 buah roh es tanpa masalah. Tetapi sekarang setelah saya melihat bahwa Anda mengolah api yang sangat dingin, saya tidak memiliki tes lebih lanjut untuk Anda. Kamu adalah orang yang selama ini aku cari." Han Li mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening, "Mengapa kamu mencariku?" Wajah Naga Arktik berubah tegas dan dia dengan sungguh-sungguh bertanya, "Bolehkah aku menanyakan nama api ungu milikmu? Meskipun saya tahu banyak api roh ungu, saya belum pernah mendengar yang dikaitkan dengan es. Mohon pencerahannya." Han Li melirik api ungu yang membungkus tubuhnya dan dengan tenang berkata, "Api adalah sesuatu yang saya hasilkan dari budidaya nakal. Tidak ada nama resmi untuk mereka. Demi kenyamanan, saya menamai mereka api puncak ungu. Kekuatan mereka tidak bisa jauh lebih baik daripada api es surgawi, sekuat mereka." Tentu saja, Han Li tidak akan memberikan kebenaran sampai dia mengerti bagaimana keadaannya. Ketika Naga Arktik mendengar Han Li, dia tersenyum puas dan berkata, "Kata-katamu benar. Meskipun api puncak ungu lahir dari perpaduan, sifat dinginnya tidak murni. Jika itu telah melalui penyempurnaan khusus, kekuatannya seharusnya lebih besar." Jejak keheranan dikhianati dari wajahnya. "Bahkan lebih besar? Saya sudah memurnikan api sekali sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menjadi lebih murni?" "Hehe, sepertinya Kakak Han tidak mengerti banyak tentang api dingin. Beberapa api es jenis ini ada di dunia. Namun, semua api ini memiliki metode khusus untuk memurnikannya lebih lanjut, kecuali api yang digunakan untuk pemurnian. Tentu saja, peningkatan terakhir dalam kekuatan akan bergantung pada keterampilan pribadi seseorang dan kekuatan api itu sendiri. Itu tidak berarti kekuatannya bisa menjadi beberapa kali lebih besar seperti api es surgawi." Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan memandangi kuali besar itu dengan sedikit bangga. Han Li tersentak kaget dan dia segera mengangkat jarinya dan menghasilkan seutas api ungu di atasnya. "Beberapa kali kekuatannya? Anda bermaksud mengatakan bahwa nyala api ini dapat dimurnikan? Itu adalah nyala es yang telah disempurnakan sekali sebelumnya, tetapi prosesnya belum selesai. Apakah rekan Daois mengompresnya dengan kekuatan sihir untuk mencapai tahap itu? Tidak hanya metode sembrono seperti itu menyia-nyiakan kekuatan sihirmu, tetapi itu hanya menghasilkan sepotong api yang disempurnakan. Terima kasih banyak atas bimbinganmu." Han Li berhenti sejenak dan melihat lagi ke kurcaci tua, "Bisakah rekan Daois memberitahu saya mengapa Anda mencari saya? Sebelum saya menjawab itu, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Api es surgawi diketahui jarang, tetapi Anda dapat mengenalinya secara sekilas. Mungkinkah Anda pernah melihat mereka sebelumnya?" Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergolak dan dia dengan tenang menjawab, "Saya pernah melihat api sebelumnya dalam sebuah rekaman, tetapi karena itu unik, saya mengingatnya. Karena Istana Malam Utara memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Aula Heavenvoid, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya." Jawaban belak-belakan Han Li membuat Naga Arktik tertegun sejenak, tapi dia segera terkekeh, "Sepertinya aku memang suka ikut campur. Api es surgawi adalah sesuatu yang dapat dianggap eksklusif untuk Istana Malam Utara kita. Dalam hal ini, saya akan berbicara jujur. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, saya membutuhkan bantuan api es Brother Han." Dengan mengatakan itu, ekspresi kurcaci tua itu berubah menjadi serius. Han Li tetap diam, mengetahui bahwa Naga Arktik pasti akan melanjutkan dan menjelaskan dirinya sendiri. Tapi kemudian, Naga Arktik berhenti dan menatap Han Li dengan ekspresi aneh, bertanya, "Kakak Han, apa yang kamu rasakan tentang kultivasiku?"
Apakah Anda dapat membedakan antara saya dan pembudidaya jiwa yang baru lahir lainnya? Mengingat apa yang dikatakan naga Arktik, Han Li menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian dengan ragu berkata, Anda tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, tetapi indera dan kultivasi spiritual Anda jauh lebih kuat daripada kultivator besar lainnya yang pernah saya lihat sebelumnya. Dengan cara ini, Anda sedikit berbeda. Naga Arktik dengan tenang berkata, saat ini, kultivasi saya telah mencapai puncak tahap akhir jiwa yang baru lahir. Saya hanya setengah langkah lagi dari tahap transformasi dewa. Sejujurnya, saya telah bertahan pada tahap ini selama 300 tahun. Saya telah meminum beberapa pil obat dan menggunakan banyak teknik rahasia sebelum akhirnya menembus setengah jalan menuju kultivasi transformasi dewa. Penampilan saya saat ini adalah hasil dari mengkonsumsi pil obat secara sembarangan. Kesadaran yang tiba-tiba mengguncang Han Li, jadi seperti itu. Sudahkah Anda memahami beberapa kemampuan tahap transformasi dewa? Hehe, dengan penampilanku saat ini, aku menghindari bertemu orang lain. Saya tetap berada di kultivasi terpencil, meneliti metode untuk menembus penghalang kecil terakhir ke tahap transformasi dewa. Sebagai hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan solusi akhir setelah melihat beberapa catatan kuno. Metode ini dikatakan memiliki peluang 30% untuk memecahkan kemacetan dan memungkinkan saya untuk naik ke tahap transformasi dewa. Anda ingin menarik dukungan dari nyala api yang sangat dingin? Dalam hal ini, bukankah seharusnya banyak pembudidaya di sekte Anda mengolah teknik atribut es? Seharusnya tidak sulit untuk menemukan seorang penatua yang mengolah api es. Kenapa aku? Metode ini membutuhkan 5 pembudidaya Nascent Soul yang berbeda, masing-masing menggunakan api es yang berbeda. Istana Malam Utara memiliki 2 pembudidaya yang memiliki nyala es, dan saya juga berhasil menemukan 2 dari luar sekte. Saya telah mencari pengguna terakhir selama beberapa tahun, tetapi saya belum menemukannya sampai sekarang. Dengan mengatakan itu, wajah kurcaci tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Han Li menarik napas dan segera bertanya, 5 api yang sangat dingin. Itu adalah persyaratan yang agak menuntut. Itu mungkin hanya sesuatu yang sekte Anda dapat capai karena tidak ada sekte lain yang dapat mengumpulkan begitu banyak pembudidaya yang menggunakan api glasial. Namun demikian, metode ini seharusnya hanya efektif terhadap pembudidaya yang dikaitkan dengan es, bukan begitu? Master Arctic Dragon mengerutkan alisnya dan menjawab, ya, metode ini hanya dapat digunakan untuk pembudidaya dengan teknik kultivasi yang dikaitkan dengan es. 3 dari 4 pembudidaya lainnya memiliki teknik budidaya yang dikaitkan dengan es juga. Hanya Anda dan satu lainnya yang secara tidak sengaja menemukan nyala glasial. Sebuah cahaya dingin berkilauan di mata Han Li. Kalau begitu, bagaimana Anda berencana untuk memberikan kompensasi kepada saya? Meskipun saya tidak tahu bagaimana saya terlibat dalam proses ini, saya yakin itu menghabiskan banyak vitalitas di pihak saya, belum lagi potensi risiko apapun yang terlibat. Naga Arktik tampak senang dengan kata-kata Han Li. Saya senang Anda adalah orang yang lugas. Jika Anda memiliki persyaratan, sebutkan. Atas nama saya Shi, saya bersedia memenuhi apa yang saya bisa selama Anda membantu kami. Han Li tersenyum mendengar kata-katanya yang lugas. Rekan Taois Shi, saya akan terus terang. Saya membutuhkan penjelasan rinci tentang metode ini untuk memprovokasi terobosan. Jika bahaya berada dalam kisaran yang dapat diterima, saya bersedia membantu. Tetapi jika bahayanya terlalu besar, saya tidak akan menerima tidak peduli seberapa besar harga Anda. Tentu saja, saya akan mengambil teknik rahasia sebagai hadiah juga. Naga Arktik dengan percaya diri berkata, tidak masalah? Saya jamin bahwa metode ini tidak menimbulkan bahaya bagi Anda atau orang lain yang membantu saya. Tentu saja, sedikit kerusakan pada vitalitasmu tidak bisa dihindari. Itu tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya, Anda harus tahu alasan saya datang ke sini. Saya membutuhkan beberapa bunga es mendalam untuk memperbaiki obat. Meskipun saya sudah meminta bantuan pribadi, saya akan merasa lebih nyaman jika Anda juga setuju untuk membantu. Dengan senyum yang sama di wajahnya, Naga Arktik menjawab, hehe, itu hanya masalah sepele. Saya akan segera mengirimkan kekuatan penuh istana. Mereka akan menemukan bunganya secepat mungkin. Selain itu, saya ingin teknik untuk memperbaiki api es yang Anda bicarakan. Saya ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan api puncak ungu saya. Tidak apa-apa, adapun kondisi terakhir saya tertarik untuk mencari di penyimpanan catatan sekte Anda. Kudengar istanamu adalah sekte yang sudah ada sejak zaman kuno. Itu akan baik-baik saja. Lanjutkan. Setelah ragu-ragu sebentar, Naga Arktik akhirnya mengangguk. Dengan senyum puas, Han Li berkata, rekan Taois Shi cukup lugas. Saya akan melakukan yang terbaik ketika saatnya tiba. Haha, rekan Taois Han, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan memberimu salinan teknik pemurnian api es. Naga Arktik menampar kantong penyimpanannya untuk memanggil slip batu giok putih dan mulai merekam teknik di dalamnya. Han Li diam-diam menunggu dengan ekspresi bahagia. Beberapa saat, Naga Arktik selesai dan dia menyerahkan slip dan liontin batu giok tambahan ke arah Han Li. Han Li mengulurkan tangan untuk mereka dan memanggil 3 item ke tangannya.
Naga Arktik memandang Han Li dan dengan tegas berkata, slip batu giok lainnya berisi metode yang saya teliti untuk menembus alam kultivasi, tetapi ingat bahwa ini hanya untuk digunakan untuk pembudidaya jiwa yang baru lahir. Adapun liontin giok, itu digunakan untuk memasuki paviliun kitab suci tersembunyi kami, tetapi ada sesuatu yang harus saya jelaskan terlebih dahulu. Meskipun menyimpan catatan yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka memiliki batasan khusus yang ditempatkan pada mereka, mencegah mereka dari duplikasi. Anda harus memasukkannya ke dalam memori. Selanjutnya, saya hanya memberi Anda akses selama 10 hari. Aku akan mengambil kembali liontin itu ketika saatnya tiba. Apakah Anda memiliki keberatan? Han Li berhenti karena terkejut dan melihat liontin batu giok di tangannya. Senyum kecut muncul di mulutnya. Hanya 10 hari? Karena saya sudah mengambil barang-barang ini, saya kira saya tidak bisa mengembalikannya kepada Anda. Seandainya saya tahu ini akan terjadi, saya akan membuat diri saya lebih jelas. Apa yang terjadi, terjadilah. Rekan Taois tidak ingin menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Naga Arktik berseri-seri pada Han Li dengan ekspresi licik. Sambil tertawa kecil, Han Li berdiri dan berkata, sekarang setelah saya mengambil barang-barang ini, bagaimana saya bisa kembali ke kesepakatan? Saya akan melihat paviliun kitab suci Anda yang tersembunyi. Jika ada berita tentang bunga es mendalam, Anda dapat menemukan saya di sana. Naga Arktik juga berdiri, saya harap Anda akan memaafkan saya jika saya tidak mengantar Anda pergi. Aku harus segera mengumpulkan yang lain. Jika Anda tidak memiliki urusan mendesak, Anda dapat tinggal di istana lebih lama. Jika Anda memerlukan sesuatu untuk kultivasi Anda, silakan merujuk ke Junior Marshal Sister Bai saya. Saya akan memerintahkannya untuk menerima permintaan Anda dengan kemampuan terbaiknya. Terima kasih atas masalahmu rekan Daois. Han Li memberi hormat sebentar sebelum terbang dengan garis biru cerah. Ketika Arctic Dragon melihat Han Li menghilang, senyumnya perlahan memudar. Dua pilar kristal di aula kemudian menyala dengan cahaya untuk mengungkapkan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampaknya berusia 40-an. Dia memiliki penampilan yang umum dan mengenakan jubah sarjana biru. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan jubah putih dan menampilkan wajah yang cantik. Dia memiliki kemiripan yang kuat dengan Bai Yaoi tapi wajahnya sangat pucat, sampai hampir tembus pandang. Mengenakan ekspresi yang selalu tegang, cendekiawan paruh baya itu mengerutkan kening dan berkata, saudara bela diri senior, kami belum menguji api ungu. Apakah akan ada masalah? Bagaimana jika mereka tidak cukup kuat? Naga Arktik menghela nafas panjang dan dia menggelengkan kepalanya, api ungu tampak agak tidak murni, tetapi mengandung api es surgawi. Seharusnya tidak kekurangan kekuatan, dan kita tidak bisa menunggu. Jika kami tidak mengambil risiko, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lain. Dengan kekhawatiran yang mencolok, cendekiawan itu berkata, umur hidup senior Marshall Brother telah mencapai titik itu? Sejauh pengetahuan saya, Myriad Demon Valley telah menjadi gelisah sekali lagi. Banyak dari murid kami telah menemukan jejak iblis tingkat rendah di pinggiran Pulau Malam Utara. Selain itu, banyak murid yang baru saja kembali atau bergabung memiliki iblis tingkat tinggi yang merasuki mereka. Sesuai perintah Anda, kami diam-diam memantau mereka secara rahasia. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Naga Arktik dengan tenang berkata, jangan beritahu mereka dulu. Sudah hampir 1000 tahun sejak iblis terakhir kali menyerang. Ini yang diharapkan. Apa yang harus ditakuti? Cendekiawan paruh baya itu dengan ragu-ragu berkata, tapi kakak bela diri senior ingin membuat terobosan. Bukankah ini mengambil terlalu banyak risiko? Bukankah lebih baik melakukan ini setelah mengusir iblis? Naga Arktik memutar-mutar janggutnya dan dengan tenang berkata, tolak mereka? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setiap kali Myriad Demon Valley mengambil alih, mereka akan mengelilingi kita selama belasan tahun. Saya hanya memiliki sisa hidup beberapa tahun. Selanjutnya, rekan Taois Ma dan Li bergegas, belum lagi rekan Taois Han yang sudah ada di sini. Ketika saatnya tiba, apakah Anda percaya mereka akan duduk diam saat iblis menyerang kita? Wanita berjubah putih itu kemudian memecah kesunyiannya, namun, intisari es kami telah ditangkap oleh seorang pengkhianat. Mengapa kita tidak bisa mempublikasikan masalah ini? Mengapa kita harus memprovokasi serangan dari begitu banyak iblis? Naga Arktik menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke kuali besar di dekatnya yang diterangi api biru. Itu cara berpikir yang agak sederhana. Jika kita membuat masalah ini diketahui, prestise kita akan anjlok dan merusak reputasi kita sebagai sekte terbesar di utara. Dan mengapa iblis percaya bahwa kita tidak memiliki intisari es? Pengumuman itu hanya akan sia-sia. Anda harus memahami bahwa ketika periode 10.000 tahun berakhir, gua giok es di dalam Void Spirit Hall akan terbuka. Jika kita beruntung, kita seharusnya bisa mengumpulkan beberapa intisari es. Orang luar hanya tahu sekte kita memiliki 1 botol saja, tapi siapa yang tahu kita telah menggunakannya untuk mengolah dan memelihara 3 api es besar kita selama beberapa generasi? Itu tidak mungkin terjadi sebaliknya. Untung, ketika sarjana mendengar ini,
dia hanya bisa tersenyum kecut. Kemudian, naga Arktik mengubah topik pembicaraan dan berkata, api es hitam dan api Phoenix es Anda telah menjadi lebih lemah. Saat kita mendapatkan lebih banyak Glacial Quintessence, ambil beberapa tetes untuk mengembalikannya ke kekuatan. Mereka akan meningkatkan peluang saya untuk menerobos. Terima kasih banyak, kakak bela diri senior. Cendekiawan paruh baya itu dengan gembira berteriak. Bahkan jejak kebahagiaan dikhianati oleh eksterior dingin wanita berjubah putih itu. Intisari glasial adalah sesuatu yang sangat penting. Saudari muda bela diri Bai, kembali dan tanyakan Yaoi tentang rekan Daois Han. Orang ini terlibat dalam urusan balai kuno 10 tahun yang lalu. Banyak pembudidaya hebat jatuh di sana, tetapi dia berhasil keluar hidup-hidup. Dia harus menjadi individu dengan keterampilan luar biasa. Saya mengerti. Saya akan bertanya kepada adik perempuan saya tentang masalah ini. Wanita berjubah putih itu dengan acuh tak acuh menjawab. Bagus. Anda boleh pergi sekarang. Naga Arktik mengangguk puas. Keduanya segera pergi dan pergi dalam garis-garis cahaya. Naga Arktik tetap di tempatnya dan berbalik ke arah kuali, bergumam pada dirinya sendiri. Jika ada orang yang tersisa di aula, mereka akan dengan jelas mendengar kata-kata, Heavenvoid Cauldron. Han Li sekarang berdiri di sebuah ruangan besar yang tersembunyi dengan deretan anak tangga setinggi 3 meter yang diukir dari batu giok halus. Dia tampak bingung. Tangga itu setidaknya memiliki lebar 300 meter dan masing-masing anak tangga berkilau dengan berbagai penghalang berwarna, masing-masing berisi berbagai batu giok mereka sendiri. Di ujung lain ruangan, ada tangga menuju ke atas. Lantainya sepertinya dipisahkan oleh batu padat yang tebal. Terkejut, Han Li mengambil napas pendek dan menoleh ke seorang pria tua yang mengenakan pakaian sekte. Ini adalah paviliun kitab suci tersembunyi istana. Itu benar, senior. Ada 7 lantai terpisah di paviliun kitab suci tersembunyi. Setiap lantai memiliki berbagai jenis catatan yang disimpan dengan catatan yang lebih langka di lantai yang lebih tinggi. Ada pemisah di setiap lantai, mencegah murid mengambil slip batu giok yang salah. Ketika senior ingin turun, tolong beri saya perintah. Saya akan menunggu di luar atas perintah Anda. Orang tua itu berbicara dengan kepala tertunduk, tetapi tubuhnya menunjukkan tekanan spiritual dari seorang kultivator formasi inti tengah. Han Li mengangguk, aku mengerti. Anda boleh keluar? Ya. Orang tua itu dengan hormat mundur dan menutup gerbang batu di belakangnya. Dengan Han Li sendirian di ruangan itu, dia dengan belak-belakan berjalan di depan salah satu penghalang cahaya dan melambaikan tangannya melewatinya. Dengan ledakan ringan, penghalang cahaya hancur, memperlihatkan 3 slip batu giok di bawahnya. Dia membawa mereka ke tangannya dan membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Pada saat yang sama Han Li membaca catatan, 2 wanita berjubah putih berbicara di lantai 2 paviliun fokus murni. Salah satunya adalah Bai Yaoi dan yang lainnya adalah wanita yang sebelumnya berbicara dengan Master Arctic Dragon. Keduanya memiliki kemiripan yang kuat, tetapi salah satu dari mereka memiliki kecantikan yang lembut sementara yang lain tampak sedingin es. Bai Yaoi berdiri di samping jendela dengan satu tangan bertumpu di ambang jendela dan tangan lainnya mengacak-acak rambutnya. Dia mengerutkan kening, tampak agak kesal. Kakak kedua, aku sudah memberitahumu, aku tidak tahu banyak tentang rekan Taois Han ini. Meskipun ia mengaku sebagai seorang kultivator luar negeri, sekte pengayakan Yin dan Kuil Langit tak berujung keduanya mengklaim bahwa ia berasal dari selatan surgawi. Kemampuannya setara dengan seorang kultivator Nascent Soul yang terlambat dan bahkan berhasil menyamai Night Fiend bersayap perak di Gua Yin Yang. Saya juga tidak yakin bagaimana dia berhasil melarikan diri dari Gunung Kuno juga. Kakak ketujuh, tolong jangan tersinggung. Agak sulit untuk percaya bagaimana seorang kultivator tingkat menengah dari daerah terpencil seperti Selatan Surgawi dapat memiliki kemampuan seperti itu. Wanita berjubah putih lainnya memiliki suara yang halus, tetapi dingin dan kurang emosi. Bai Yaoi tampaknya tidak mempermasalahkan nada suara wanita lain karena dia tahu itu disebabkan oleh pencapaian ketinggian teknik kultivasinya. Tapi dia kehilangan kesabarannya dengan pertanyaan berulang-ulang tentang Han Li. Bai Yaoi menjauh beberapa langkah dari jendela dan berkata, aku baru mengenalnya sebentar, setelah bertemu dengannya terakhir kali aku meninggalkan sekte. Saya tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut. Semua yang saya katakan adalah benar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kakek tua tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada rekan Taois Han? Ini adalah orang yang telah dicari oleh senior Martial Brother Arctic Dragon, seseorang yang menyimpan nyala api yang sangat dingin. Omong-omong, mengapa Anda tidak menyebutkan orang ini kepada kami? Terakhir kali saya bertemu dengannya adalah 10 tahun yang lalu di Gunung Kuno. Saya tidak tahu apakah dia akan kembali dari gunung hidup-hidup. Apa gunanya menyebut dia? Kalau begitu, aku tidak akan bertanya apa-apa lagi, wanita berjubah putih itu dengan belak-belakan berkata, karena rekan Taois Han memiliki kemampuan yang begitu besar, akan lebih baik untuk mengikatnya dan memastikan kekuatan api yang sebenarnya. Bai Yaoi mengerutkan kening dan dengan enggan berkata, saya mengerti.
Jika ada kesempatan, saya akan melihat ke dalamnya. Baik sekali. Kalau begitu aku akan pergi. Dengan mengatakan itu, wanita berjubah putih tanpa ekspresi turun ke lantai pertama. Bai Yaoi tidak menjawab. Dia hanya melihat keluar jendela dan melihat kakak perempuan seniornya terbang di udara dengan tatapan tanpa ekspresi. Waktu dengan cepat berlalu dan Han Li menemukan dirinya pada hari ke-8 di paviliun kitab suci tersembunyi. Dia telah melihat beberapa catatan menarik dan telah menerima banyak pengetahuan yang berguna. Namun, dia hanya berhasil melihat ke lantai 3. Ketika Han Li memikirkan hal ini, dia merasa sangat disayangkan. Dia pikir dia tidak akan punya cukup waktu untuk melihat catatan di lantai 4. Pada saat itu, dia sedang melihat-lihat catatan yang merinci obat-obatan roh langka yang ditemukan pada zaman kuno. Tiba-tiba, seberkas api memasuki aula. Dengan waspada, dia mengulurkan tangan kecoretan itu dan mengambilnya di tangannya. Itu adalah jimat transmisi suara yang menyala. Begitu dia membacanya dengan indera spiritualnya, sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Dia menyingkirkan slip giok di tangannya di salah satu meja dan segera terbang keluar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, garis biru tiba di depan paviliun fokus murni. Seorang wanita anggun berjubah putih sedang menunggunya di sana. Ketika cahaya memudar, Han Li menghadap Bai Yaoi dan dengan cepat bertanya, "Rekan Taois Bai, apakah benar Anda telah menemukan bunga es yang mendalam?" Bai Yaoi menatap Han Li dan tersenyum manis, "Tentu saja. Awalnya, saya percaya itu akan memakan waktu 1 bulan untuk menemukannya, tetapi saya tidak berharap Anda akan menggerakkan Grand Elder untuk mengambil tindakan. Dengan begitu banyak orang mencari bunga es yang mendalam, wajar saja jika bunga itu ditemukan dengan cepat." Menahan kegembiraan di dalam hatinya, Han Li berkata, "Bagus sekali. Ayo kita cari." Bai Yaoi mengerutkan bibirnya dan tersenyum, "Tentu saja. Saya sudah menunggu di sini untuk membimbing Anda. Namun, lokasi bunga yang ditemukan agak jauh. Itu sudah di luar jangkauan Pulau Malam Utara. Perjalanan akan memakan waktu beberapa hari." Han Li tertawa terbahak-bahak dan terus terang berkata, "Itu bukan apa-apa. Selama saya bisa memetik bunga es yang mendalam, saya tidak akan melakukan perjalanan bahkan selama 1 tahun. Ayo pergi." Ketika Bai Yaoi mendengar Han Li, dia tersenyum padanya dan tetap diam. Keduanya tidak menunda sedikit pun dan segera meninggalkan perbatasan naga Arktik tersembunyi dan meninggalkan kota menuju utara. Dalam perjalanan, Bai Yaoi menjelaskan lokasi yang tepat dari bunga es yang mendalam. Sarang sekelompok binatang kemarahan salju? Bai Yaoi mengangguk dan berkata, "Itu benar. Ketika murid yang menemukan Myriad Year Profound Ice, dia lalai dan ditemukan oleh binatang kemarahan salju. Dia dikejar lebih dari 50 km dan terluka parah. Dia hampir mati." "Oh, lalu berapa kelas binatang kemarahan salju ini?" Han Li bertanya dengan penuh minat. Bai Yaoi tersenyum, "Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Mereka hanya binatang kelas 6. Saya khawatir mereka tidak cukup untuk menjamin perhatian Anda. Kalau begitu, tidak ada gunanya menangkap mereka hidup-hidup." Han Li tertawa. "Namun, begitu kita meninggalkan Pulau Malam Utara, kita akan memasuki Laut Es, wilayah binatang iblis. Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan semakin jauh kita pergi dari pulau, semakin tinggi tingkat binatang iblis yang akan kita temui. Tentu saja, beberapa hari perjalanan tidak cukup untuk bertemu dengan binatang iblis kelas 8. Namun, banyak iblis yang menakutkan berlama-lama di kedalaman Laut Es, termasuk iblis kelas 10. Bahkan Grand Elder dari generasi sebelumnya pernah melihat Ice Phoenix kelas 10 yang memiliki darah kuno sejati. Binatang buas tunggal ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menyalip sebagian besar istana." Bai Yaoi berkata dengan nada serius. "Phoenix S kelas 10? Han Li merasa jantungnya melompat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Leluhur pendiri istana memiliki kesepakatan dengan binatang iblis paling kuat di Laut Es setelah bertarung sengit dengan mereka. Selama kita tidak sembarangan menyerang binatang iblis tingkat tinggi dari Laut Es, binatang iblis tingkat tinggi tidak akan muncul dalam 1/2 juta kilometer dari Pulau Malam Utara. Binatang iblis tingkat rendah tidak dikenakan pembatasan ini. Adapun iblis yang telah menyerang istana kita di masa lalu, mereka semua berkumpul dari wilayah jin agung lainnya. Jika iblis Laut Es melibatkan diri mereka sendiri, istana kita akan dihancurkan beberapa kali. Istana Malam Utara kami dapat berkembang sampai sekarang karena ini." Setelah beberapa saat alarm, senyum muncul di wajah Han Li. "Jadi seperti itu? Apakah itu berarti seharusnya tidak ada bahaya dalam perjalanan kita?" Bai Yaoi menggelengkan kepalanya, "Belum tentu. Sebuah kesepakatan hanyalah sebuah kesepakatan. Kadang-kadang, akan ada binatang iblis tingkat tinggi yang dilemparkan ke dalam jangkauan dan akan menyerbu ke arah sekte tersebut. Akibatnya, akan ada murid istana yang jatuh ke binatang iblis setiap tahun. Akan lebih baik untuk berhati-hati." Han Li melihat ke gletser murni di bawahnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tapi perjalanan ini hanya akan berlangsung beberapa hari.
Bagaimana keberuntungan kita bisa mengecewakan kita dalam waktu sesingkat itu. Segera setelah itu, tubuhnya menyala dengan cahaya biru dan kecepatannya meningkat. Sebenarnya, Bai Yaoi hanya mengobrol. Tetapi ketika dia melihatnya, matanya mulai mengembara dan tubuhnya menyala dengan cahaya juga, mengikuti Han Li dari dekat. Dalam perjalanan, mereka tidak menemukan jejak binatang iblis tingkat tinggi. Selain itu, mereka juga tidak melihat banyak binatang iblis tingkat rendah. Setelah 3 hari penuh penerbangan terus-menerus, mereka tiba di jurang glasial besar. Ini sarang binatang kemarahan salju. Han Li melirik jurang es yang dalam dan tak terduga dan mengerutkan kening. Angin glasial yang menggigit bertiup darinya tanpa akhir. Bai Yaoi melayang di sisi Han Li dan melihat sekeliling mereka. Kemudian dia dengan percaya diri berkata, "Itu benar, ini tempatnya. Kalau begitu, mari kita keluarkan mereka." Han Li mengangguk dan membentuk segel mantra. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya dan bintik cahaya bintang muncul di depannya. Kemudian dengan suara berderak, mereka meledak menjadi bola api seukuran kepalan tangan. "Pergi!" Dengan sapuan lengan bajunya, dinding api menyelimuti bola api dan meluncurkannya ke jurang, segera menghilang dari pandangan. Han Li dan Bai Yaoi terus menatap ke bawah dengan fokus penuh. Beberapa saat kemudian, keheningan masih memenuhi jurang. Suara yang dihasilkan dari letusan bola api tidak pernah terjadi. Han Li dan Bai Yaoi saling memandang dengan ekspresi aneh. Han Li mengelus dagunya dan berkata, mereka hanya binatang iblis kelas 6. Mereka seharusnya tidak bisa menghancurkan bola api secara diam-diam. Sepertinya ada binatang yang lebih tangguh di bawah sana. Bai Yaoi memasang ekspresi serius. Itu mungkin. Murid itu tidak melangkah jauh ke dalam jurang. Mereka hanya melihat bunga es mendalam dari kejauhan sebelum ditemukan oleh binatang kemarahan es. "Hehe, tidak apa-apa. Saya hanya akan menggunakan binatang roh saya untuk menarik mereka keluar," kata Han Li dengan nada acuh tak acuh. Dia menampar kantong penyimpanannya dan memanggil selusin garis putih yang melingkari sekali di sekelilingnya. Mereka adalah kelabang frost bersayap 6 sepanjang 1 kaki, masing-masing memiliki sayap tembus pandang dan penampilan jahat. Han Li menjerit pelan dan menunjuk kelabang frost bersayap 6 di udara. Kelabang berdengung dengan gembira dan membungkus diri mereka dalam cahaya glasial saat mereka menyelam. Bai Yaoi memberikan kejutan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Han Li tidak peduli dengan kelabang frost bersayap 6. Bahkan binatang iblis kelas 8 tidak akan bisa melarikan diri dari mereka jika mereka melancarkan serangan gabungan. Dan tidak lama kemudian, suara pertempuran bergema dari jurang, semakin dekat, semakin keras sebelum pertempuran diseret keluar. Han Li mengerutkan bibirnya dan diam-diam melambaikan lengan bajunya, melepaskan selusin garis emas dari lengan bajunya. Mereka berubah menjadi selusin pedang emas sepanjang kaki, mengambang masih di atas es yang terbuka saat mereka berkilauan dengan cahaya. Bai Yaoi tersenyum, percaya Han Li akan mampu menghadapi binatang iblis dengan mudah. Sesaat kemudian, serangkaian raungan mengerikan terdengar dari bawah. Setelah itu, serangkaian kabut putih bertiup dari mereka, berisi 8 binatang seperti singa seputih salju. Mereka tampak sangat ketakutan seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka adalah yang disebut binatang kemarahan salju. Dia meluncurkan segel pedang tanpa ragu-ragu, menyebabkan beberapa pedangnya bergetar dan meluncur ke depan, berubah menjadi garis-garis sepanjang 3 meter yang mempesona. Seperti kilatan petir, mereka menebas kabut putih dan tiba di depan binatang buas. Bahkan sebelum mereka bisa merespons, guratan pedang melingkari mereka. Dengan beberapa teriakan menyedihkan, binatang buas itu terbelah menjadi 2 dan mayat mereka tenggelam kembali ke dalam lubang. Segera setelah itu, raungan yang mengguncang dunia bergemuruh dari tanah, diikuti oleh ledakan besar. Angin kencang melesat keluar dari kedalaman jurang. Han Li menyipitkan matanya dan melihat binatang iblis setinggi 10 meter yang marah. Itu tampak sebagian besar sama dengan binatang kemarahan salju, tetapi bulunya berkilau dengan cahaya perak dan tubuhnya berukuran lebih besar. "Yi, itu bukan binatang kemarahan salju. Itu iblis es." Bai Yaoi berteriak kaget. Apa yang dilakukan binatang iblis tingkat tinggi di sini? Han Li berkedip dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Selusin garis putih kemudian terbang keluar dari jurang dan meludahkan ki sedingin es ke binatang berbulu perak itu. Meskipun binatang iblis itu hanya binatang iblis kelas 7, ia tidak takut akan serangan kelabang frost bersayap 6. Sebaliknya, serangan itu hanya berfungsi untuk menghasutnya lebih jauh. Han Li mengangkat alisnya dan mendengus dingin. Dia mengulurkan jarinya dan cahaya biru berkedip dari ujungnya, memerintahkan pedang terbang di atasnya untuk menyerang binatang itu. Di samping, Bai Yaoi tiba-tiba berkata, "Tolong tunggu sebentar. Ice Fiend adalah binatang iblis langka yang dikaitkan dengan es dan angin. Ini akan berguna jika saya bisa menangkapnya." Han Li memberinya senyum yang mudah. "Kalau begitu, aku akan menanganinya dan menyelamatkanmu dari masalah." Dengan mengatakan itu, dia meludahkan bola api ungu. Kemudian, nyala api mengeluarkan kicauan, berbentuk seperti burung selebar kaki yang hidup sebelum terbang menuju Ice Fiend.
Ketika selusin kelabang Frost bersayap 6 melihat burung itu mendekat, mereka segera berhamburan ketakutan, meninggalkan Ice Fiend sendirian di sekitarnya. Meskipun Ice Fiend masih belum mendapatkan kesadaran yang lebih tinggi, ia masih memiliki sedikit kecerdasan. Dalam keadaan ini, ia bisa mengatakan bahwa burung api ungu itu menakutkan dan segera tersapu angin, berniat untuk melarikan diri. Han Li mendengus dingin dan cahaya berkilauan dari matanya. Binatang itu segera menyerang pikirannya dan melolong saat jatuh dari udara. Han Li melancarkan serangan dengan indera spiritualnya, menggunakan Soul Fright Thorn. Meskipun Han Li tidak menggunakan kekuatan penuh dari serangan ini, indera spiritualnya masih setara dengan kekuatan seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Itu bukan serangan yang bisa ditahannya. Dengan kesempatan yang diberikan, burung api ungu tiba di depan binatang itu dan mengitarinya. Saat derak besar terdengar, bola besar kabut ungu mengelilingi Ice Fiend dan menyelimuti. Burung api ungu itu segera membuka sayapnya dan menghilang ke tubuh Han Li. Setelah kabut cahaya ungu menghilang, es ungu hitam setinggi 30 meter terungkap, menyegel Ice Fiend di dalamnya. Badai yang mengelilingi binatang itu perlahan menghilang juga dan balok es segera jatuh ke tanah. Di samping, Bai Yaoi sadar setelah terpana oleh seluruh kejadian dia memanggil tangan besar Ki Putih untuk mengangkat es padanya. Terima kasih banyak, Saudara Han. Aku akan menerima tawaranmu. Bai Yaoi tersenyum manis pada Han Li dan dia menjentikan deringnya, menghasilkan kantong binatang roh hitam yang berkilauan. Dia melemparkan tas ke udara dan kabut terbang keluar darinya, membungkus balok es besar dan menarik ke dalam kantong. Melihat ekspresi puas Bai Yaoi, Han Li tersenyum dan menunjuk kelabang Frost bersayap 6 yang berputar-putar di udara. Dengan serangkaian desis, kelabang mengeluarkan bola kabut es dan langsung menghilang. Bai Yaoi terkejut melihat ini, tapi Han Li segera menjelaskan, sementara saya menggunakan bunga es mendalam untuk memperbaiki obat, saya tidak ingin binatang iblis tingkat rendah mengganggu kita. Kelabang akan melindungi kita di dekat sini. Bai Yaoi tersenyum manis dan mengangguk. Keduanya segera terbang menuruni jurang besar dalam garis-garis cahaya. Jurang itu hitam pekat. Terlepas dari angin es yang terus-menerus mengitari keduanya, itu mengingatkan pada keduanya yang memasuki Gua Yin yang lebih dari 10 tahun yang lalu. Tetapi ketika mereka dengan cepat tiba di dasar, dinding kristal jurang bisa terlihat. Mereka terbentuk dari es yang dalam, bahan yang cocok untuk alat sulap yang dikaitkan dengan es. Namun, hanya es yang dalam selama bertahun-tahun yang dapat dianggap sebagai bahan penyempurnaan alat kelas atas yang langka. Es yang dalam biasa berada di bawah perhatian dua pembudidaya Nascent Soul. Tetapi ketika keduanya tiba di ujung jurang, mereka melihat urat kristal yang memancarkan cahaya putih. Meskipun bergerigi, ada titik di atasnya yang jelas-jelas merupakan es mendalam segudang tahun. Mata Han Li kemudian terfokus pada 3 bunga putih di dinding. Bunga-bunga kecil ini hanya seukuran kepalan tangan dan tampak seperti bunga liar biasa. Tapi akar mereka digali ke dalam es yang mendalam selama bertahun-tahun dan ki sedingin es terus-menerus berkeliaran di sekitarnya. 3 bunga es yang mendalam. Ini sudah cukup, gumam Han Li. Ada sedikit es yang mendalam selama bertahun-tahun di sini. Tampaknya murid itu membuat cukup prestasi. Saya harus memastikan dia mendapat hadiah. Bai Yaoi memeriksa es yang dalam dan tersenyum. Han Li kemudian menoleh ke Bai Yaoi dan berkata, aku akan segera memetik bunga untuk ramuan pil. Saya sudah menyiapkan bahan lainnya. Akankah Peri Bai akan kembali duluan? Dengan beberapa pemikiran, dia berkata dengan nada hangat, berapa lama Saudara Han perlu memurnikan pil? Apakah lebih baik bagi saya untuk melihat sekeliling kita? Kami tidak jauh dari lembah malam utara. Dengan munculnya Ice Fiend kelas 7, saya merasa agak tidak nyaman. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat-lihat. Setelah jeda singkat, Han Li memberi peringatan, itu bagus. Hati-hati. Jangan khawatir, saya hanya melakukan ini jika ada kemungkinan. Ice Fiend kelas 7 kemungkinan besar datang ke jurang secara tidak sengaja. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan lepas landas. Bai Yaoi mengerucutkan bibirnya menjadi senyum mempesona dan melesat ke udara.